bisa Engkau berikan untuk Allah yang baik. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan pujian kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih karena hari ini kami tahu bahwa kami tidak menyembah seorang manusia, tapi kami menyembah Allah yang hidup. Yesus Kristus namanya. Kami bukan menyembah seorang nabi. Kami tidak pernah menyembah seorang rasul. Kami menyembah Allah kami sendiri. Allah yang di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, ada hal-hal yang indah yang Kau sediakan bagi kami hari ini. Bahkan besok kami akan melihat yang lebih indah lagi. Kami percaya Engkau naik ke surga, sukses. Maka kami pun di dunia ini sukses. Engkau sukses menebus dosa kami. Dan hidup kami dilepaskan dari semua kutuk. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih karena kami boleh merayakan kenaikan-Mu Bapa di surga. Ajar kami lewat firman-Mu untuk mengerti, untuk mendalami, sehingga kami semakin bertumbuh, semakin kuat, kami semakin diberkati, dan sehingga kami boleh memberkati kota ini, memberkati provinsi ini, dan memberkati negara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Dan kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Sebelum saya membantu saudara, menuntun saudara untuk dapat berdoa dengan cara yang berbeda, saya rindu membagikan sesuatu kepada saudara tentang kenaikan Tuhan. Saudara, Yesus Kristus, kita lebih mengenal Dia. Kita lebih banyak berdoa menggunakan namanya. Dan Dia ada di sorga hari ini. Dia bahkan di sorga, Dia bekerja. Dia bekerja bagi kita, anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Tetapi kadang-kadang ketika kita berdoa di dunia ini, kita merasa bahwa kita sendiri. Kita merasa bahwa kehidupan kita jalani sendiri. Yesus ada di sorga dan kita ada di dunia ini. Sorga ada di sebelah mana dan kita bingung. Ketika kita berkata, Bapa kami yang di sorga, kita pikir-pikir sorga di sebelah mana ini. Ya, kita belum pernah sampai di sana. Itu sebabnya Yesus harus naik ke sorga. Sebab Dia berasal dari sana. Katakan amin. Dan saudara, Dia mengirimkan penolong yang lain. Yang menjadi perdebatan sepanjang masa. Oleh anak-anak Tuhan sendiri. Semua gereja mengakui yang namanya Roh Kudus. Tetapi tidak semua gereja memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya tidak semua anak Tuhan memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa? Sebab di dalam gerejanya sendiri dia tidak diajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, sudah seharusnya kita mengenal pribadi ini. Pribadi Roh Kudus yang luar biasa. Ini adalah pribadi Kristus sendiri yang dikirim kembali ke dalam dunia ini untuk saudara dan saya. Mengapa Ia harus naik ke surga? Itu mungkin jadi pertanyaan yang mendasar. Mengapa Yesus harus ke surga? Bukankah Dia abadi? Apalagi Dia sudah mati dan Dia bangkit. Bukankah jauh lebih baik apabila Yesus hari ini masih ada di dunia ini? Bukankah Dia akan menjadi ikonnya zaman, di mana ada manusia yang memutuskan rantai kematian dalam hidupnya? Bukankah Dia akan lebih tenar daripada Dracula? Karena Dracula umurnya panjang. Okay? Bukankah lebih baik Kristus tetap hidup, ada di dalam dunia ini dan tidak kemana-mana, sehingga semua orang di dunia ini menjadi anak Tuhan, menjadi Kristen. Kira-kira begitu kan? Dan di dalam hidup kita nggak akan pernah merasa sendiri. Kita nggak akan kesulitan, kita nggak akan ada pencobaan. Mungkin kalau Yesus hidup hari ini, ada di dalam dunia ini,
Setiap hari dia akan menggunakan komputernya untuk mengirimkan pada setiap kita sebuah renungan setiap hari langsung dari perkataannya. Bukankah itu lebih baik? Tetapi sekarang dia ada di sorga. Saudara, itu adalah sebuah perasaan yang sangat manusiawi. Tetapi Tuhan punya maksud yang lebih besar daripada yang ada dalam hidup kita masing-masing. Saudara, Yesus harus naik ke surga. Mengapa? Karena tugasnya sudah selesai. Yesus harus meninggalkan karena tugasnya sudah selesai. Ada kalanya dalam hidup kita ada sebuah ketergantungan yang besar. Orang tua terhadap anak. Anak sok kaweng, sok ada anak. Kita orang masih rasa kita orang tugas kita tuh sudah selesai. Ada bahkan yang seoma-oma. Masih bingung. Apalagi kita orang Asia. Kalau anak belum kaweng, biar dia umur 40 tetap anak-anak. Oke? Kita orang Asia. Dan kehidupan tidak akan jadi lebih baik. Anak yang belum menikah itu merasa sangat terganggu dengan hal itu. Dia tidak punya kebebasan. Tugas sudah selesai. Tugas kita hari ini adalah mengerti bahwa tugas Yesus sudah selesai. Dan tugas Roh Kudus baru saja dimulai. Katakan amin. Dimulai di mana? Dimulai dalam kehidupan kita orang percaya. Saudara, maksud agung daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah sebuah maksud yang luar biasa. Yang jika kita memahaminya dengan baik, maka kita tidak akan menjadi orang yang malas berdoa. Mau panggil berdoa sama nih mau panggil bakalai. Apalagi kalau pas sama-sama ada kumpul begini. Mari kita berpegangan tangan saling mendoakan. Aduh, rasa rupa neraka. Kiapa? Tadi tahu apa yang kita mau bilang. Berdoa menjadi sesuatu yang formal dan dikhususkan bagi orang tertentu. Sementara orang lain yang merasa tidak khusus untuk berdoa, merasa sangat rendah diri. Saudara, Yesus naik ke surga agar semua kita menjadi orang yang dapat berbeda hari demi hari. Katakan amin. Tidak cuma 12 murid, tidak cuma 120 murid, tetapi semua orang yang percaya dalam namanya. Katakan amin. Beri salam kiri kananmu, katakan, engkau punya kesempatan yang luar biasa. Maksud agung daripada kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita baca ayatnya yang pertama. Injil Yohanes pada pasal 14. Pada ayat 1 sampai ayat 4. Mari baca dengan bersuara. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Ini bukan hal yang aneh bagi kita. Walaupun kita adalah gereja yang jarang membicarakan tentang kehidupan sorga. Karena menurut saya, kita nggak perlu repot-repot bicara sorga. Ada orang lain yang dapat penglihatan tentang sorga, silakan baca, tapi hati-hati. Karena biasanya itu bukan penglihatan sorga, tapi delusi. Tahu delusi? Ilusi yang ditimbulkan oleh tekanan demi tekanan dalam kehidupannya. Jadi kalau baca saja, ya. Silakan dibaca untuk menyatakan bahwa sorga itu ada. Tapi banyak daripada kesaksian itu delusi. Ya. Delusi itu membahayakan, tidak bisa dijadikan sebuah teori. Ya.
Makanya saudara ada banyak kemudian berpikir, oh kenapa dia solia sorga, kenapa ini buku sorga. Silakan dibaca, tapi jangan dijadikan standar teori. Silakan dijadikan sebuah standar bahwa benar-benar Tuhan Yesus ada. Benar-benar sorga ada. Benar-benar neraka ada. Benar-benar orang baik dapat upah. Benar-benar orang jahat dapat katulah. Itu yang tujuannya. Tapi kalau didasari atas menjadi sebuah teori, wah, nanti gawat, dijadikan perbantahan. Padahal nanti kalau Tuhan jemput kita pasti tahu jalan ke situ. Katakan amin. Oke, biar saja orang lain yang pernah jemput Tuhan ke sana dan dia bercerita. Sebab sorga adalah sesuatu yang luar biasa. Bagi kita, sorga dalam hidup kita bisa bermacam-macam. Sebuah tingkatan yang indah dalam hidup kita sebut dengan sorga. Kita sebut dengan Sangrila. Kita sebut dengan Firdaus. Kita sebut dengan Nirwana. Dalam tingkatan yang berbeda-beda. Tahukah saudara bahwa jika orang pertama kali mereka mengunjungi Venesia, mereka akan berkata, buka main. Begitu bagus. Atau pertama kali mereka mengunjungi Eropa, mereka akan berkata, buka main. Begitu bagus. Bahkan pada waktu Khrushchev mengunjungi Jakarta, dia pergi diajak ke kebun teh. Dan dia berkata, luar biasa Soekarno, tempatmu ini seperti taman Tuhan. Padahal dia nggak percaya Tuhan. Oke? Tahukah saudara bahwa tingkatan daripada sorga bagi kita itu macam-macam. Ada bagi orang kalau dia makan enak, so itu sorga. Tukang becak sorganya gampang. Tukang becak sorganya kalau dia so habis makan siang, dia duduk baru baroko. So itu DP sorga. Dalam kisah standar. Nah, kalau pada standar saudara, menurut saudara sorga seperti apa? Sorga yang sebenarnya jauh lebih indah dari keindahan yang menurut saudara paling indah. Itu aja kalau kita ngomong sorga. Kalau bagi sorga saudara adalah sebuah keteraturan, kerapihan, kenyamanan, kesejukan. Kita ini punya standar. Dan sorga menurut standar kita ternyata itu lebih luar biasa. Dan sorga disediakan bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi ketika saudara membaca literatur tentang sorga, itu adalah pengalaman pribadi. Jangan dijadikan teori dan diperbantahkan. Karena itu berarti kita debat kusir. Saudara kalau ada kusir bendi, tak kumpul ampa 5 bendi, dorang turun kong minum kopi di pinggir warung, baru dorang itu baku bantah masalah politik. Nah itu namanya debat kusir. Nin tahu apa-apa, semua tunjung pandai. Ngerti ya? Nanti kurang itu orang di warung bilang begini, "Eyo, babakalai terus koni napa anak-anak sebar main akan ngoni pebendi." Oke? Jangan diperbantahkan. Katakan amin. Silakan dibaca. Itu menyatakan sorga ada, neraka ada, upah orang benar ada, upah orang jahat ada. Tuhan Yesus itu ada. Itu aja. Ya. Jangan dijadikan teori. Nah, saudara, Tuhan pergi menyediakan tempat bagi kita. Di dalam King James Version, ayat itu tidak ditulis dengan kata menyediakan tempat tinggal bagimu. Dia menyediakan, dia katakan, in my father's house there are many mansion. Bukan house. Mansion. Ya, King James Version dengan jelas. In my father's house there are many mansion. Mansion itu seperti apa ya? Seperti gambar yang saya tunjukkan pada saudara itu. Mansion itu bukan sekedar sebuah rumah biasa. Tuhan kalau boleh kita di sorga, dapat RS so sanang. Itu bukan Tuhan pestandar. Ini Tuhan pestandar.
Ngerti, katakan amin. Karena saudara katakan biar jo di sorga kita dapat rumah RS. Saudara setengah mati melayani, dipanggil melayani susah luar biasa. Karena cuma mau dapat RS di sorga. Standarnya, ya. Dipanggil, dididik menjadi pemimpin, susah minta ampun. Kenapa? Karena biar jo, yang penting dapat RS. Yang penting sorga. Biar sorga pinggiran. Nyanda ada cerita sorga pinggiran. Oke? Tidak ada cerita sorga pinggiran. Kita berusaha hidup senang di dunia ini dengan membatasi apa yang dapat kita lakukan bagi rumah kita di sorga. Dan berkata bahwa biar kita kaya di sini, asal miskin di sorga. Itu bagaimana bisa? Saudara mengerti? Ya? Dengan kita membatasi hidup kita bersama dengan Allah. Kita membatasi diri kita untuk lebih mengenal Allah. Untuk membatasi diri kita berdoa, membaca Alkitab. Berhenti untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh. Biar jo kita jadi jemaat. Yang penting nama Yesus. Di dunia ini yang penting kerja, dapat duit, dapat kedudukan, uang yang banyak, dan semuanya. Saya berkata, saudara sedang membalikkan lagu sekolah minggu. Lagu sekolah minggu bilang biar saya miskin di sini asal kaya di sorga. Sementara sorga, saudara berkata bahwa biar saya kaya di sini, miskin di sorga. Saudara, standar sorga itu ini. Standar sorga itu ini. Dalam hidup saudara, jika saudara mempertahankan hati untuk melayani Tuhan dengan sungguh, kesungguhan hidupmu di dalam doa, ucapan syukur, firman Tuhan yang dalam, ikut Tuhan sungguh-sungguh, ini yang saudara dapat. Ini yang saudara dapat. Mohon maaf, mungkin ada yang tersungging. Wih, keras sekali ini khotbah. Memang kenyataan. Kira-kira masuk di akal enggak? Ayo, halo. Kira-kira masuk di akal enggak? Ya. Ayo melayani Tuhan, enggak mau. Wah, susah. Enggak ada waktu. Ya. Di sorganya enggak ada RS, kasihan. Kalau ada RS, semua tipe begini. Jadi kalau saudara pergi di sebuah perumahan, mau cari RS, ini perumahan mewah. Yang ada RS, kenapa cari tanpa lain? Saudara mengerti? Tidak ada RS. Semua tipe mansion. Dan itu diperuntukkan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya setia dengan Tuhan. Katakan amin. Yesus khusus pergi ke sorga. Tidak dirikan rumah RS bagi anak-anaknya. Enggak. Dia dirikan mansion bagi anak-anaknya. Tanamkan dengan baik dalam pikiranmu, saudara. Itu sebabnya gereja ini membuka kesempatan bagi setiap orang untuk melayani Tuhan. Melayani dengan sungguh-sungguh. Tidak berhenti dididik dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Sebab saudara layak dapat mansion. Saudara layak dapat mansion. Saudara layak. Tidak hanya di sorga diberkati, di bumi pun saudara diberkati. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Beri salam kiri kananmu, katakan ayo lebih setia melayani Tuhan. Nyanda ada RS di sana. Ingat baik-baik. Jangan sampai biar jo Tuhan dapat RS. Tuhan bilang, di sini nyanda ada tipe RS. Pi cari tanpa lain. Ya, nyanda ada tanpa lain kasih yang di surga. Di atas sana cuma 2. Kalau nyanda di atas di bawah. Oke. Itu yang pertama, yaitu menyediakan tempat. Kita sudah tahu sama-sama. Yang kedua, maksud Tuhan ke sana. Mari kita baca 2-3. Tetapi 2-3, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan kata ini dengan baik. Kita ulang kali membaca ayat ini. Tapi saya mau beritahu pada saudara, maksud Tuhan naik ke sorga agar supaya kita punya kekuatan. Nomor 1, agar kita punya rumah di sorga. Tidak usah baku bantah dengan sorga. Saudara tahu kalau saudara rajin melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, mansion. Terserah orang bilang sorga ada 10 tingkat kek, sorga ada 200 tingkat, kek tidak peduli. Kita per rumah bagus di sorga. Itu tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua,
Agar supaya kalau saya masih punya umur di bumi ini, saya bukan jadi orang yang gampang kalah. Saya bukan jadi orang yang miskin. Saya bukan jadi orang yang tidak berdaya. Saya bukan jadi orang yang menyembunyikan diri dari dunia ini, yang takut dengan perkembangan dunia, yang khawatir jangan-jangan semua berdosa. Aduh, ini bukan main dunia pengaruh doa luar biasa. Ini maksud Tuhan datang ke dunia. Dan dia kembali ke surga. Ini maksudnya. Agar kita di dunia menjadi penguasa. Katakan penguasa, 2, 3. Saudara harus percaya akan hal itu. Sebab Tuhan percaya. Apakah saudara percaya saudara layak jadi penguasa? Hanya 5 orang. Apa engkau percaya engkau layak jadi penguasa? Ini penting. Ini penting. Sebab Tuhan percaya saudara mampu. Apakah engkau percaya engkau mampu? Itu penting. Kasihannya tidak ada doi, soalnya mampu kita. No, aku mampu. Oh, kita soalnya tahu mau bikin apa, kasihan. Ya, engkau pasti mampu. Mengapa? Sebab Tuhan sudah naik ke sorga. Dia menurunkan kuasa dalam hidup kita. Saudara punya kuasa. Kuasa untuk apa? Coba. Kuasa untuk apa? Nomor 1. Yohanes 14 ayat 12. Supaya nyak tegang-tegang amat. Injil Yohanes 14 ayat 12. Injil Yohanes 14 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab apa? Aku pergi. Oke. Jelas. Tuhan Yesus naik ke surga agar kita punya kuasa. Kuasa untuk apa? Melakukan pekerjaan yang besar. Melakukan hal-hal yang besar. Tuhan tidak menentang kemasyuran. Tuhan tidak menentang kekayaan, kebesaran. Tuhan ingin kita bermimpi besar. Tuhan ingin kita merasa mampu untuk menggapai perkara besar. Sebab Dia bekerja berdasarkan apa yang kita doakan dan pikirkan. Jika kita berpikir kecil pada hal-hal yang kecil, Allah tidak sanggup bekerja. Mengapa? Sebab Allah mengerjakan perkara yang besar. Pikirkan dengan baik. Tuhan, biar juga kasihan. Kalau cuma ini gatal-gatal baik, kita semua ucap syukur. Nah. Oh, kasihan Tuhan. Kalau boleh ini hari kita pelakinya pukul pak kita. Nah. Adakah engkau berpikir bahwa Tuhan, hari ini kita mau, kita tahu, hari ini Dia tidak akan pukul pak kita. Mulai hari ini tidak akan lagi. Kenapa? Karena saya belajar karate. Nah. Kita berpikir terlalu kecil. Sehingga Tuhan tidak dapat bekerja dalam hidup kita. Tuhan katakan kalau perkara kecil bikin sendiri. Ya. Tuhan ingin engkau berpikir besar hari ini. Oh Tuhan, kita berdoa supaya kita dapat kios. Hubungi sama Marcel, pasti dapat. Karena dia bagian kredit di BRI. Oke. Kita boleh mulai dari kios, tapi kita mesti punya pikiran yang besar. Hari ini kios, besok nanti supermarket besar. Amin. Pak Wahyu Hanafi dia mulai dengan apa? Dengan kios kecil, ditambah dengan pengiriman delivery. Tapi dia punya mimpi yang besar.
Nanti satu waktu dia jadi besar. Dan jadi besar. Jadi besar. Seberapa besar engkau berpikir? Apakah engkau telah sesuai dengan Injil Yohanes 14 ayat 12? Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Itu kesempatan kita. Justru bukan kita merasa kehilangan. Justru itu kesempatan kita. Untuk melakukan perkara-perkara besar. Mulai hari ini, setelah kita merayakan hari kebangkitan Tuhan, pikirkan perkara besar apa yang sedang ada dalam hidupmu. Bagaimana cara kita berpikir besar? Saudara yang jadi petani, jangan berpikir perkara besar bahwa dia akan jadi astronot pergi di bulan. Itu sinting. Oke? Kalau saudara pedagang, saudara jangan berpikir bahwa nanti saya jadi ilmuwan hebat, mengalahkan Einstein. Itu sinting. Ngerti ya? Bagaimana perkara besar? Yaitu kalau kita tahu bahwa nanti jadi besar, maka kita setia pada perkara kecil, tapi kita mimpinya gede. Kalau kita petani, kita setia jadi seorang petani. Amin. Saudara adalah pedagang. Saudara setia jadi pedagang. Bangun bisnismu dengan sebuah sistem manajemen yang baik. Sebab sistem manajemen yang baik adalah langkahmu yang diberi Tuhan untuk engkau jadi besar. Kalau engkau adalah seorang pegawai, jangan berpikir untuk jadi yang lain. Pikirkan bahwa nanti saya pegawai kecil, nanti saya jadi eselonnya. Naik. Nanti saya jadi menteri. Nanti pikirkan itu dengan baik. Perkatakan itu dengan baik. Maka engkau jadi besar. Mengapa? Sebab itu sudah garis tangan kita. Katakan amin. Mari coba sekali lagi baca ayat itu. Yohanes 14 ayat 12. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berapa banyak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah. Di tangan saudara, saudara tidak perlu main tanya. Pergi kuamnya, lihat akan kita petangan. Karena pasti kuamnya bilang yang bagus dulu yang dia bilang. Oh nanti ngana mau terima doi karena ngana pongo-pongo tangan sini besar 2 biji ngana. Oh tapi lihat baik-baik ngana mesti atur ngana pedoi. Iya jelas dong. Makin banyak uang makin dibutuhkan pengaturan yang lebih baik. Gaji 1 juta ngaturnya beda sama gaji 10 juta. Ya jelas. Nggak usah heran. Garis tanganmu bagus. Engkau orang mujur. Jadi kalau ditanya, loh ini hidupmu, kamu yakin Yesus? Ya saya percaya Yesus. Takdir saya di mana? Takdir saya Yohanes 14 ayat 12 titik. Itu takdir saudara. Itu takdir kita semua. Katakan amin. Beri salam kiri kananmu, katakan engkau akan jadi besar. Katakan amin. Aminnya kalau Paul Jung bilang belum dari sini, baru dari amin. Amin. Kurang 2, 3. Sekali lagi katakan. Nah, itu baru sedap. Selesetang lari. Nah, itu mesti seperti itu. Oke? Okay? Nah, yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua adalah Markus 16 ayat 17 sampai 18. Markus 18, kuasa untuk apa? Tadi kuasa untuk jadi besar. Dikatakan, dapat baca ini saudara? Kalau kecil ya, saya bacakan buat saudara. 16-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular.
Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kuasa. Kuasa untuk melakukan mujizat. Bukan cuma saya. Tidak dikatakan di situ tanda-tanda ini akan menyertai setiap pendeta. Tidak. Perhatikan dengan baik dalam pikiran saudara. Ayat itu tidak ditulis tanda-tanda ini akan menyertai seorang pendeta. Tidak. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara bisa bayangkan kalau saya ada di Surabaya. Lalu mohon maaf, pembantu saudara kesurupan. Lalu gembala FA saudara juga ada di luar kota. Sebenarnya Tuhan mengizinkan saudara untuk mempraktekkan kuasa yang ada pada diri saudara. Tapi kejadiannya sering tidak begitu. Begitu kita orang telepon, ternyata semua tidak ada. Apa yang jadi? Kita bukan melepaskan berkat, kita melepaskan kutuk. Memang susah kalau gereja besar. Semua orang sibuk. Sekarang kita mau butuhnya bukan melepaskan berkat, melepaskan kutuk. Mengerti sejauh ini katakan amin. Padahal mudah saja. Bulatkan hati percaya, perintah dalam nama Yesus. Iblis keluar. Itu saja. Tapi kita lebih banyak merasa nggak mampunya. Padahal kalau di gereja berdoa dalam bahasa roh. Mar kalau mau bilang setan, aduh takut setengah mau mampus. Saudara harus belajar. Saudara, di Amerika ada sebuah aliran gereja. Mereka dengan hurufiah mempercayai bahwa memegang ular pun yang berbisa, mereka tidak akan mati. Kalau saudara buka di YouTube, saudara akan temukan gereja itu. Dan selama gereja itu ada sejak tahun 40-an sampai sekarang, yang mati karena dipagut ular baru 3 orang. Bisa saudara bayangkan. Jadi kalau mereka lagi puji-pujian kayak kita, ada kas ular di muka. Orang timbul dia punya iman ketika puji-pujian gereja Pentakosta. Tepuk tangan, ya. Dia buka itu ular. Yang dia ambil ular derik Amerika. Yang kalau dia gigit orang itu 15 menit saja waktunya. 15 menit. Dorang pegang, angka, taruh di leher. Dorang menari memuji Tuhan. Dorang percaya. Kalau saudara lihat itu, jangan saudara bilang, "Wih, so setan ini masa memuji Tuhan pakai ular." Nah. Basic mereka percaya ayat ini. Bukan memuji Tuhan dengan iblis, dengan setan. Tidak semua ular setan, saudara. Oke? Please, luaskan pikiran saudara. Oke? Kalau saudara bilang semua lambang ular itu setan, saudara jangan pergi dokter. Karena lambangnya dokter itu cawan, ada ularnya. Dokternya setan. Ngerti ya? Ada banyak kekristenan yang begitu sempit. Yang tidak meyakini kuasa dalam hidupnya. Yang takut dengan segala perkara. Aduh, jangan duniawi. Waktu saya masih kecil sampai gosok gigi pakai Pepsodent jatuh dalam dosa. Jadi orang bundur gigi pakai batu tela, cukur. Iya, di NASA. Ya. Kenapa? Karena merasa tidak punya kuasa. Takut dinodai oleh dunia ini. Aduh, dunia ini terlalu kuat. Saya lemah. Jadi sebenarnya yang dipercayai kuasa Tuhan atau kuasa iblis? Omongan Tuhan atau omongan iblis? Omongan iblis yang dia percaya. Iblis bilang apa? Kamu lemah, kamu tidak mampu. Awas, hati-hati. Dia berjalan pada kehidupan kekudusan seperti berjalan di atas seutas tali. Yang dibawanya iblis batarnya, awas kena jatuh. Awas kena jatuh, awas kena jatuh.
Selama kekristenannya dia berjalan seperti orang berjalan di atas seutas tali. Untuk apa jadi orang Kristen kalau hidup tidak percaya punya kuasa? Hari ini engkau punya kuasa. Katakan amin. Kau punya kuasa. Kuasa untuk mengadakan mujizat. Bagaimana kekristenan berkembang? Kekristenan berkembang dengan kuasa. Hari ini kita dibutakan oleh iblis yang berkata bahwa kita tidak punya kuasa. Kalau saudara mau praktek, mari mulai hari ini. Jangan khawatir. Tuhan yang beri. Tumpang tangan dalam hati Tuhan. Kalau nyandak baik ini bagaimana Tuhan? Kasihan. Kalau nyandak baik ya urusan Tuhan. Urusan orang berdoa. Ya kan? Saya pernah mengalaminya saudara. Saya bukan kalau nyandak baik Tuhan kasihan. Saya sampai berdoa. Tuhan yang dulu mati. Begitu kita lepas tapi tangan yang dulu mati. Tuhan nanti kita so jauh baru mati nih orang. Iya saya alami yang sama. Begitu amin saya bilang. Mohon maaf. Saya ada yang lain di sebelah sana. Langsung cepat pergi. Karena setiap tumpang tangan mati. Setiap tumpang tangan mati. Tapi saya beritahu, kita harus belajar untuk mempergunakan kuasa itu. Amin. Kalau saudara punya senjata di rumah, lalu saudara tidak pernah menggunakannya, apa kira-kira saudara cakap menggunakan senjata itu? Tidak akan. Karena kita nggak pernah berlatih menggunakannya. Begitu ada iblis, aduh setan lari. Sudah cukup cerita setan. So malang ini dia, kasihan jangan. So dia boleh tidur kita sebentar malang. Kita tidak pernah berlatih. Oke. Latih. Iman harus dilatih. Kuasa harus dilatih. Dirimu harus dilatih. Katakan amin. Jangan ragu mulai hari ini untuk mendoakan orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Jangan tunggu pendeta. Iya, kalau saudara mau resmikan sesuatu, mau tabiskan sesuatu, iya. Kita cari waktu sama-sama. Tapi kalau sampai cuma aduh kesian, cuma perkara kecil, kontrol bilang, aduh panditanya tidak datang, memang susah cari tapi gembala nih dia. Padahal Tuhan bilang begini, ada waktu, praktek. Yang mau praktek hari ini katakan amin. Berapa banyak yang mau angkat tanganmu? Oke. Tuhan lihat semua tangan. Oke. Kalau nyandak bekeng, dapat kuti. Mari kita lihat. Yang ketiga, kuasa mujizat. Yang ketiga, kita baca ini. Yohanes 14 ayat 26. 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, kuasa yang pertama, kuasa melakukan perkara besar. Kuasa yang kedua adalah kuasa mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Kuasa yang ketiga yang dimiliki oleh setiap orang percaya adalah kuasa berjalan dalam hikmat. Ini dibutuhkan dalam hidup. Apa beda orang bilang bogo-bogo ngana ini? Gaga fasung marpongo gaga marbiongo. Karena selalu memutuskan sesuatu keliru. Cepat-cepat, terburu-buru. Hanya melihat perkara jasmani. Ya, tidak ada orang yang suka juga kalau dapat pacar kong model taromba, tidak ada yang suka. Tapi banyak orang kemudian cuma lihat DP model. Nyandak lihat DP dalam. Oh, buka main baru dapat tahu kotek ngana hati kadondong. Hikmat. Ya. Hikmat itu dibutuhkan dalam mencari pasangan, dalam pekerjaan. Dari mana dapat hikmat? Berdoa. Minta hikmat. Perjanjian baru berkata, jika engkau kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Tuhan. Ya.
Banyak kali ketika saya melakukan sebuah kekeliruan, sebuah keputusan yang keliru, saya berdoa berbeda. Saya katakan, Tuhan, ampuni saya. Saya tidak minta hikmat Tuhan waktu itu. Saya emosi. Saya tidak minta hikmat Tuhan kalau seperti itu. Mungkin saudara, kalau saudara sadar apa yang terjadi pada hidup saudara, dan saudara berkata, oh kasihan Tuhan, kenapa kita sudah dibagi ini? Katanya Tuhan lindungi, katanya. Jangan, saudara berdoa, ampuni aku. Karena aku tidak pakai hikmat Tuhan waktu ambil keputusan ini. Sekarang aku minta hikmat Tuhan, supaya aku bisa jalani ini dengan baik. Selesaikan ini dengan baik. Itu doa orang yang mau maju. Kalau saudara terus salahkan Tuhan, parah. Hidupmu perlu hikmat. Ngatur duit perlu hikmat. Ngatur rumah tangga perlu hikmat. Bekerja perlu hikmat. Semua dalam hidup saudara perlu hikmat. Dari mana dapat hikmat? Saya setiap hari berdoa. Sudah lebih kurang hampir 10 hari. Ya, 10 hari sampai hari ini. Saya masuk masa puasa. Saya sudah turun 1,5 kilo. Berdoa, minta hikmat. Supaya ditambahkan terus hikmatnya. Ya. Kenapa? Karena kita butuh itu. Kita butuh hikmat. Saudara, tuntunan hikmat itu cuma datang dari Roh Kudus. Enggak dari lain-lainnya. Itu sebabnya saya menyarankan, mari saudara, lebih banyak berdoa. Lebih banyak nyembah. Kalau di ibadah raya begini kita nggak seberapa banyak nyembahnya. Ya, paling 5 menit, 10 menit ya. Kalau di ibadah Kamis itu panjang, kita nyembahnya panjang. Saudara bisa menenangkan diri supaya bisa dapat tuntunan Tuhan. Ya. Nah, saya lanjut, saudara. Yang selanjutnya. Jadi yang pertama tadi kuasa untuk melakukan perkara besar. Hal-hal besar. Diberi kuasa untuk itu. Yang kedua adalah kuasa untuk mujizat. Ketiga, kuasa untuk hidup dalam hikmat. Yang keempat, mari perhatikan. Injil Yohanes, pasal Galatia 3 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Bersuara. 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini. Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Tidak ada orang yang tidak suka kuasa yang Tuhan berikan. Yang keempat, diberi kuasa untuk sukses dan berhasil. Kita berpikir bahwa kalau kita punya cara yang paling baik, maka penjualan kita akan naik lebih tinggi. Saudara butuh hikmat. Mari buka Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama suara yang paling keras yang bisa saudara hasilkan dari diri saudara. 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya lagi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Lebih kuat lagi. 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Tepuk tangan yang meriah yang percaya. Berapa kaya saudara mau? Dan ketika saudara berusaha dengan kekuatanmu sendiri, engkau tidak akan pernah menikmati apa yang engkau hasilkan. Engkau dan semua sumber daya yang ada pada hidupmu akan diserap oleh pekerjaan itu. Akan diserap semuanya. 2 hal kalau engkau melakukan sesuai dengan kemauanmu sendiri. Yang pertama, engkau akan blow out. Apa itu blow out? Saudara akan meledak.
Karena berusaha sendiri. Iya, setiap hari ke gereja. Iya, melayani Tuhan. Tapi dengan Roh Kudusnya kurang. Blow out. Meledak. Marah terus sepanjang hari. Marah terus sepanjang hari. Apa akibatnya? Jika saudara punya kebiasaan itu, yang tanpa saudara sadari telah saudara jalani lebih dari 1 tahun, maka saudara akan cenderung, ini bukan berarti orang yang darah tinggi melakukan hal itu. Tidak semua. Tapi saya beritahu, kalau saudara dulu bukan seorang yang darahnya cenderung tinggi, maka saudara akan segera mengkonsumsi obat darah tinggi. Saudara blow out. Jantung saudara akan berdetak di luar kecepatan yang biasa. Langsung saudara, orang stroke dan serangan jantung itu kebanyakan mulai dari jam 5 pagi sampai jam 9. Bisa nggak saudara kaitkan hal ini dengan blow out? Wah, baru mau masuk, kenapa orang terlambat? Baru mau tus bengkok. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh tegang, kita nggak boleh serius, bukan. Tapi mari, seberapa engkau ingin menikmati harimu, tetapi engkau tetap sukses dan bagus di dalam kerjaan. Kalau kita menghabiskan sepanjang hari dengan kemarahan, itu berarti kita kerja keras, bukan kerja cerdas. Dan kita nggak akan pernah bisa menikmati hidup kita. Itu sebabnya saya ajak saudara untuk makin melayani Tuhan, untuk setia masuk di dalam doa. Karena cuma itu, saudara, saya bekerja. Dan kalau saudara mau tanya, lebih susah jadi pendeta daripada pimpin perusahaan. Tekanannya jauh lebih besar. Kenapa hari ini ada? Berdoa. Habiskan waktumu dengan Roh Kudus. Saya paling sedikit hari-hari ini 2 jam. Minggu depan saya akan mulai tambah 1 lagi, 1 jam. Bertahap, naik terus. Ya. Kenapa? Itu kekuatan. Perkara ajaib terjadi. Nanti lihat. Kalau kita pegang terus, saudara, ada yang bisa kita kuasai, ada yang gak bisa kita kuasai. Kalau kita berusaha menguasai apa yang tidak bisa kita kuasai, blow out, meledak. Karena apa? Di luar kapasitas kita. Kalau bukan blow out, apa? Saudara gembos. Orang Jawa bilang gembos. Habis angin, dry out. 2 itu yang akan terjadi. Capek sekali rasanya. Capek luar biasa. Dan tidak tahu apa yang mau di-backing. Karena sudah terlalu capek. Banyak pikiran. Justru di waktu itulah engkau harus menyerahkan bebanmu kepada Tuhan. Saat itulah Tuhan mau engkau sukses dan bahagia. Bukan cuma orang lihat begini, bukan main, senang dia banyak doi. Ya, dah. Tapi kalau pasnya ada pendeta mau maki terus. Ya. Kira-kira enak enggak ya? Mau maki terus. Ya. Begitu habis sore sudah. Sama dengan biongo duduk. Dry out. So habis. Energi apa sama so ditarik. Engkau punya kapasitas yang lebih besar, saudaraku. Kalau engkau bersama Roh Kudus, katakan amin. Itu sebabnya hari ini, bagaimana orang-orang mendapatkan perubahan pada waktu mereka bertemu Yesus? Saudara, mereka melakukan cara yang berbeda.
Lihat Bartimeus. Biasanya dia bilang begini, belum makan kasih siang. Boleh kasih akang doi. Biasa DP suara. Tapi begitu dia dengar anak Daud, Yesus Kristus lewat, apa yang dia lakukan? Yesus anak Daud, kasihani aku. Dan dia melihat ada ibu yang pendarahan 12 tahun. Setiap hari dia berjalan pelan. Tapi ketika dia dengar ada Yesus, dia lakukan cara yang berbeda. Asal ku jamah ujung jumpai jubahnya. Dengan susah payah dia maju. Buang malo. Tubruk kiri, tubruk kanan. Dan dia pegang jubah itu. Jemaat Tuhan sekalian, jika saudara berdoa dengan berbagai macam kebutuhan, tapi dengan cara yang sama, itu sebabnya kita nggak bisa pegang Tuhan. Kita berharap Tuhan yang mau pegang kita. Oh man, Tuhan mau kita dewasa, minta sungguh-sungguh. Dia ada, tapi dia tunggu. Ayo, serius nggak nih? Jangan heran kita nggak berubah. Tahun 40-an ketika Korea menghadapi tahun 50-an ketika Korea menghadapi perang Korea. Kehidupan sangat miskin. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang mengajar jemaatnya. Mari kita coba. Mari kita coba dengan cara yang berbeda. Kita berdoa dengan cara yang berbeda. Kita berharap dengan cara yang berbeda. Kita bekerja dengan cara yang berbeda. Jangan heran. Dia punya penatua 2 itu. Usia di atas 60 kalau bilang haleluya. Haleluya! Dan mereka adalah negara 10 besar dengan pendapatan per kapita di dunia. Perhatikan caramu berdoa. Kalau angkat tangan masih setengah tiang, lebih gagah, lebih setengah tiang. Tidak akan bisa. Kalau saudara coba cara yang baru. Berteriak, keluarkan suaramu. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak bisa tumpahkan dari diri kita. Bahkan untuk ngomong gak bisa. Tapi kalau kita keluarkan dari dalam, dengan suara, nah, saudara akan kembali dengan kemerdekaan. Kenapa? Saudara tumpahkan apa yang saudara rasakan di luar daripada logika saudara. Dan itu dipanggul oleh Roh Kudus. Dan saudara merdeka keluar. Ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak dapat diucapkan dengan ucapan manusia biasa. Saudara, di tempat ini engkau tidak cuma bertemu dengan sekelilingmu, engkau ketemu dengan ayahmu sendiri. Roh Kudus, berdoa kepadanya. Amin. Mari pemain musik tampil ke depan. Saya ingin saudara berdoa, melepaskan. Apa saya berdoa dengan cara itu? Ya. Ketika saya memiliki sesuatu yang saya sangat rindu untuk Tuhan lakukan sesuatu, saya akan berdoa seperti orang yang tidak lazim berdoa. Saya akan bicara dengan kuat. Saya akan berteriak. Dan kalau saya sudah selesai, sekalipun keadaan belum berubah, tapi keadaan hati saya sudah berubah, maka semua akan berubah. Mari pemain musik tampil ke depan. Haleluya. Masih F. Amen. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Oh, haleluya. Mengalir di bait suci.
dahsyat pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita buka tangan kita. Roh Kudus hadir di sini. Kalau engkau belajar mengenali Dia, maka hidupmu akan jauh lebih ringan. Sebab engkau tahu Dia selalu besertamu. Tidak ada satupun yang di luar daripada pengetahuan. Itulah Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Mari buka hatimu dan katakan, Roh Kudus, aku rindu mengenalmu. Aku rindu Engkau tinggal dan menguasai hidupku lebih lagi. Oh Rabaya Shabara, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita sama-sama katakan dengan pasti benar, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Oh haleluya.
perkara besar dilakukan. Roh Kudus beri keajaibannya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah, karena Roh, katakan karena turut bekerja. Sekali lagi, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan amin. Haleluya. Amin. Mulai hari ini kami mau pegang, kalau kami rindu hidup kami berubah, maka kami harus berdoa dengan cara yang berbeda. Kami harus percaya dengan cara yang berbeda, karena Roh Kudus ada dalam hidup kami. Roh Kudus menanti kesungguhan kami. Tuhan ampuni kami jika kami kadang-kadang melupakan Engkau. Tapi mulai hari ini kami mau lebih sungguh lagi. Kami mau lebih aktif lagi. Kami mau menjadi orang yang lebih lagi bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Semua doa-doa kami pasti dijawab. Hidup kami pasti diberkati. Tubuh kami pasti disembuhkan dari sakit. Tidak ada masalah lagi dalam hidup kami. Semua Tuhan menangkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan mari sama-sama kita buka tangan kita bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara mau kembalikan persepuluhanmu pada minggu ini, mari imani bersama-sama saya kata-kata ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya berkat kami bukan dari dunia ini, tapi dari tingkap sorga yang terbuka. Dan siang ini tingkap itu terbuka, berkat tercurah. Hidup kami berkelimpahan dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, sekali lagi kita berbahasa roh bersama-sama. Kipatakanama sandaralabaya shatakaralabaya shabarala. Sikiaralamataka sadaralabaya shamaralamaralama. Diberkatilah engkau waktu engkau masuk dan waktu engkau keluar. Allah kita melihat kepadamu melimpahkan sejahtera dalam segala waktu. Dia memberkati lumbung yang disiapkan bagi hidupmu. Diisinya melimpah-limpah dengan hasilnya. Dia memberkati kedua belah tanganmu yang terbuka terangkat untuk dia. Apa saja dikerjakan tangan itu, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Biar berkat ini tercurah mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya terima berkat bersama saya, katakan selamat siang. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa lagi.
Setelah ibadah ini akan diadakan baptisan air. Jadi bagi yang telah mempersiapkan diri untuk baptisan air, diharapkan untuk bisa menunggu sebentar.